Oke, selanjutkan. Oke ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita belajar engineering geologi, jadi di terjemahan geologi teknik itu sebetulnya dari engineering geologi ya. Jadi bagian yang kita pelajari nanti di sini kalau kita bicara slide mitigation dan soil mekanik, maka kita bicara ke geoteknik ya, geotechnical engineering. Dari aspek tersebut nanti kita bisa bicara foundation engineering. Nah, foundation design ini banyak saya bahas di desain infrastruktur sipil. Jadi lebih banyak bicara subsidence, coding dan seterusnya. Karena apa? Karena itu merupakan proses bridging dari geologi ke teknik sipil. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi pada saat itu kajian kita dilakukan ya, kita melakukan kajian ya, kita melakukan kajian terkait dengan aspek morfometri. Jadi kita melihat sisi-sisi mana sih di sungai-sungai Ogan tersebut ya, itu ya pada sisi mana sih si sungai-sungai tersebut sungai-sungai tersebut akan mengalami erosi dan sedimentasi gitu kan. Nah, proses erosi dan sedimentasi tersebut ya, proses tersebut ya dapat mengganggu ya aspek bangunan yang sudah ada ya. Nah, ini kan di dalam perencanaan ya. Jadi nanti kita bisakan dalam pemetaan geologi teknik, kita bisa reconnaissance. Jadi misalkan bagaimana kita menerjemahkan peta geologi ke dalam menerjemahkan peta geologi ke dalam peta geologi teknik ya. Nah, peta geologi teknik ini sebetulnya sudah dikeluarkan ya oleh Badan Geologi, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Itu nanti kita bisa lihat ya di masing-masing daerah. Nah, itu kira-kira poinnya. Nah, kemudian juga nanti yang mengajar, ini adalah contoh bagaimana kajian dari geologi, kita kajian geomorfologi, kita hubungkan dengan kajian geologi teknik itu sendiri. Oke. Nah, apa yang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari dari geologi teknik ini? Tadi saya menjelaskan keterkaitan antara geologi ya sampai ke sebentar. Ini tiba-tiba suka ada yang ngomong ya, kenapa kalian mungkin lupa. Oke. Jadi apa yang terjadi ya? Yang pertama misalnya kita melihat ya subsidence. Tapi itu sekarang menjadi salah satu isu yang cukup besar, terutama di pesisir utara Jawa. Tapi kalau di Sumatera sendiri isu subsidence ini memang belum banyak dibahas. Kemudian yang kedua adalah seperti kasus tadi ya. Kasus tadi itu kan kalau kita berangkat dari kondisi morfometri sungai, kalau kita berangkat dari morfometri sungai, sebetulnya arah aliran sungai tersendiri itu akan mengerosi tebing sungai. Jadi dari gambaran ini ya, gambar ini kan secara geologi ya, ini aliran sungai Ogan di tahun 96 itu bentuknya ke sini. Ya, ke arah sini. Kemudian kita buat jalan di daerah sini. Buat jalan yang ini nih, pointer ini, poin bar ini. Jadi secara geomorfologi sendiri, posisi jalan tersebut itu memang melawan arus sungai, kira begitu. Jadi
ketika terjadi kelongsoran di daerah tersebut, itu memang sudah suatu hal yang wajar terjadi ya. Nah, tetapi yang kemudian menjadi tantangan kan untuk membuat ya. Jadi kalau kita bicara di geologi, ketika kita bicara belajar geomorfologi, kemudian kita hubungkan dengan ilmu lain, katakanlah dengan ilmu antropologi yang dia bicara bagaimana perilaku kehidupan di masa lalu ya. Pola kehidupan masyarakat di Sumatera, terutama di Sumatera Selatan, itu memang tidak terlepas dari sungai. Selain saja, kalau kalian lihat ya, nama-nama kabupaten pun itu kan mengacu pada nama-nama sungai. Ya. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering itu semua dari sungai Ogan. Jadi sebetulnya transportasi yang digunakan oleh masyarakat Sumatera itu adalah sungai. Nah, ketika sungai digeser menjadi jalan, kemudian masyarakat terbiasa menggunakan jalan di sungai, maka kemungkinan probabilitas kejadian-kejadian seperti ini akan menjadi hal yang sangat wajar dan akan sangat banyak terjadi di Sumatera Selatan. Ya. Karena apa? Kan saya sampaikan tadi, masyarakat yang tadinya menggunakan sarana transportasi air, sungai, kemudian dia bergeser menjadi jalan raya. Salah satu contohnya misalkan, kalian kan belum pernah nanti ke Tanjung Kurung. Tanjung Kurung itu merupakan bentuknya sebentuk tanjung. Tanjung itu adalah yang bentuknya tanjung. Kalau bisa bayangkan kan bentuknya seperti ini. Kemudian masyarakat itu tinggal di sekitar di Tanjung Kurung. Lalu saya bertanya, kenapa Bapak tidak pindah ke atas misalkan? Asal mereka adalah air. Ya. Jadi hampir semua desa-desa yang ada ini ada siapa tuh yang orang Muara II, Fikri ya, atau Andrian ya. Kalau Andrian lihat itu coba aja kecamatan-kecamatan desa-desa yang berkembang di Muara II itu adalah hampir semua pinggir sungai. Kemudian mulailah pembangunan kantor bupati yang ke arah utara, ke arah gunung, ke arah danau dan seterusnya. Itu juga ada rawan longsor. Nah, itu kira-kira aspek geologi teknik itu kan bisa menjadi hal yang banyak dibahas. Oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ini tadi struktur yang dibangun tadi kurang memperhatikan deformability. Itu tadi contohnya. Bahwa dengan pergerakan sungai itu sendiri, ketika kita membangun jalan di situ, itu otomatis ya, itu akan mengalami kelongsoran. Nah, solusi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ada beberapa poin. Jadi misalkan tadi melakukan perkuatan tebing ya, yang tentu saja itu ada dasarnya. Kenapa sih kita perlu melakukan tebing? Kalau jalan tadi putus, ya, maka akses ekonomi antara Tulung Kiti dengan Batu Raja itu menjadi hilang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah produk apa sih yang dilakukan oleh orang Kiti? Gitu. Ini juga menjadi poin yang menjadi hal yang menarik. Ya. Oke. Kemudian ini yang kita pelajari di geologi teknik. Ya. Nah, apa itu geologi teknik ya? Jadi kalau geologi teknik secara bahasa ya ilmu yang mempelajari aplikasi geologi untuk desain, konstruksi, performance civil engineering work ya. Jadi di gambaran tadi sudah saya perlihatkan bahwa yang membedakan misalkan pada saat dibangun jalan tol Cisumdawu yang tadi kita pagi baru berdiskusi dengan di kuliah bencana geologi ya. Begitu kita lihat ya, ternyata longsor yang terjadi di Sumedang baru-baru ini itu di utaranya itu adalah tol Cisumdawu. Yang jadi pertanyaan, apakah akibat pembukaan jalan tol yang menyebabkan longsor? Kira-kira begitu. Itu kira-kira. Oke, nah bicara geologi teknik ya itu banyak digunakan untuk perencanaan ya. Jadi misalkan kalau kita mau membuat TPA tempat pembuangan akhir ya, tentu kalau batuannya impermeable itu aman karena tidak akan terjadi yang kita sebut sebagai
pencemaran air tanah, kira-kira begitu ya. Jadi selama proses perencanaan, dampak lingkungan, desain sipil, ada yang baru nih value engineering ya. Sehingga secara umum yang kita pelajari di dalam geologi teknik adalah soil rock deformability pattern, stability, and main concern of engineering geology. Jadi yang saya kasih warna hijau itu adalah fokus yang dipelajari di geologi teknik. Oke, nah kapan kita mulai geologi bergeser menjadi geologi teknik ya? Nanti kalau di geoteknik kita punya namanya William Terzaghi. Jadi bapak geoteknik Indonesia itu adalah Terzaghi. Dia belajar dari kenapa Pisa itu menaranya miring setelah pasca pembangunan. Dan buku pertama kali tentang geologi teknik itu bukunya William Penning. Sekarang ada cukup banyak tentang geologi teknik dari perspektif geologi ya. Kemudian kalau di textbooknya sendiri baru keluar di Rees and Watson. Nah, kemudian dari situ begitu pembangunan infrastruktur besar-besaran di Amerika, maka dengan adanya kegagalan akibat San Andreas Fault itu menjadikan geologi teknik, aspek-aspek orang geologi menjadi hal yang penting, kira-kira begitu. Karena apa? Jadi berkembangnya ilmu geologi teknik itu tidak terlepas dari banyaknya kebencanaan. Buat jalan gagal. Berarti ini kondisi geologi. Nanti kita perlihatkan beberapa poinnya. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan dari sisi geologi teknik ya? Yang pertama, geologi teknik itu kalau nanti Anda lihat sebagai ahli geologi teknik, maka harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi bawah permukaan, kira-kira gitu. Yang kedua, memberikan informasi, yang kedua ini, susceptibility to failure due to geological hazard. Jadi, apakah daerah tersebut aman dari bencana? Jadi, banyak bicara geologi teknik. Nah, yang kemudian, kalau nanti Anda bekerja di pertambangan, misalkan di tambang batubara, itu ada divisi geologi teknik, kira-kira itu. Nah, kemudian to establish and certification, to have best selection set engineering purpose, and the best selection on the material construction, kira-kira poin-poin itu. Misalnya ya, untuk menentukan bahan bangunan itu dengan Anda tahu kekerasan batuan, misalkan kita bisa gunakan yang seperti itu. Oke. Nah, apa yang dipelajari di dalam geologi teknik? Jadi geologi teknik ini harus bisa menjembatani dari geologi ke teknik sipil ya. Jadi misalkan enable to civil engineering understand tentang kondisi bawah permukaan, enable geologi to understand bencana alam ya yang harus kita sampaikan kepada teman-teman di teknik sipil. Oke. Apa yang dipelajari ya cukup banyak ya, nanti saya persilahkan kalian untuk memilih topik ya. Jadi topik yang ada di sini, mana yang ingin kalian pelajari, sama seperti kemarin kita kuliah di di geologi ya, di statistik, dan biar kalian juga mulai menyimak poin apa yang akan menarik bagi kalian. Seperti biasa, saya akan siapkan Excel file yang kemudian silakan kalian isi ya, minat untuk kajian di geologi teknik ini, mana yang menarik ya. Situ ada beberapa poin. Kita saya siapkan dulu. Oke, ini.
Dan seperti biasa ya, kalian hanya bisa akses kalau kalian menggunakan email Unsri ya. Oke. Itu linknya. Jadi di sini ada topik bahaya geologi, geoteknik, sifat material, sustainability, erosi, banjir, dewatering, seismik ataupun topik lain. Ya. Jadi ini topiknya ya yang akan kita bahas. Ya. Tapi biar tidak saya ngomong kalian kemana gitu ya, biar tidak di ghosting gitu ya kalau bahasa kalian sekarang. Saya minta sekarang kalian yang udah saya siapkan. Oke. Silakan ditulis kajiannya mau ke arah mana topiknya. Nanti kita jadi pada saat pembahasan saya akan mulai dari kalian dulu. Kalian sudah baca paper apa, judulnya apa, baru kita bahas gitu ya. Oke, silakan ditulis dulu sambil saya nanya jadwal ke Pak Yogi sebentar. Ini Palembang, ini Palembang, ini Indralaya. Ini loginnya wajib dengan email Unsri ya. Jadi saya tidak akan memberikan approval di luar dari email Unsri. Oke. Ya. Jadi kalian kan bisa download materi dari saya. Yang materi ini tuh sudah saya upload ya, sudah saya upload. Kalian ambil dari situ. Itu ada di slide ke-9 ya. Ada di slide ke-9, silahkan pilih topik yang akan kita diskusikan ya. Apakah geological hazard, geoteknik, dan kemudian kalian tuliskan di Google Sheet tadi itu. Saya lihat masih belum ada yang mengisi ya. Silahkan tulis di sini. Kan kalaupun kalian berdua, kalian bisa mengisi. Saya sudah upload materinya hari apa ya. Jadi sebetulnya kalian bisa download kan, bisa kalian lihat ya. Oke. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengisi itu. Dan kalau lupa, kalau belum sempat download, ya ini
Ini topiknya ya. Silakan dipilih sekalian mencari temannya kan, misalnya kalian punya punya tiga empat tiga tiga lima saya cek ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Barusan di sini ada asar. Oke, jadi saya lihat ternyata topiknya menariknya hanya kebanyakan ke geological hazard sama erosion ya. Nggak tahu kenapa erosi jadi menarik. Oke, jadi apa sih metode yang digunakan di dalam engineering geologi ya? Ya tentu saja pertama nanti Anda akan bisa membuat peta geologi ya. Peta geologi kan syarat lulus menjadi sarjana geologi adalah bisa membuat peta geologi kira-kira. Nah, yang kedua dasarnya adalah Anda bisa membaca informasi kegeologian tadi, membuat peta, ya, membuat rencana teknik, ya. Kalian juga kan kuliah di ilmu lingkungan, kemudian di geomorfologi nanti banyak belajar mengenai penggunaan foto udara, ya, memahami peta topografi dan sebagainya. Selain itu juga tentu memahami bawah permukaan ya, geofisika kalau nggak salah, misalnya juga kan mempelajari tentang geofisika, dan dari bawah permukaan tersebut ya kita bisa melakukan estimasi atas tes geomekanika dan hidrologikal tes. Selain itu juga nanti kita dikenalkan mengenai misalkan klasifikasi RMR, Rock Mechanic Ratio, ataupun SMR, Slope Mechanic Ratio. Ya. Dan dari proses itu sebetulnya yang diharapkan adalah bisa membuat rekomendasi ya, kan tadi kepada hazard, misalkan kebencanaan dan seterusnya. Oke, nah, kita sekarang mulai melihat aspek keteknikan dari geologi tadi. Jadi kalau kita melihat kualitas batuan ya, jadi kalau di geokimia kan bicara mengenai sifat kimia batuan, tapi kalau di geologi teknik ini nanti detailnya dipelajari di geomekanika, itu adalah sifat tekniknya. Ya. Jadi misalkan ya, kalau kita bicara di sedimentasi, misalkan basic Anda dari teori sedimentasi yang menyebutkan bahwa makin bawah proses litifikasi ya. Litifikasi itu kan proses pemadatan semakin besar, maka batuan itu akan semakin keras. Makanya misalnya kenapa sih batuan yang berumur tersier lebih kuat dibandingkan dengan kuarter atau pratersier dan seterusnya. Kecuali di situ ada struktur geologi misalkan. Yang kedua adalah tipe batuan. Tipe batuan kalau memang misalkan ada proses pelapukan ya. Dari proses pelapukan Anda tahu bahwa batu lapuk itu lebih lemah sifatnya dibandingkan dengan batuan segar. Kira-kira. Nah, kemudian ketika kita bicara struktur geologi, maka sebetulnya kita masuk pada posisi kekar. Kan ada sesar, ada kekar. Nah, pendekatan di geologi teknik, kekar pun itu tetap harus diperhatikan. Jadi dari jumlah kekarnya, termasuk juga nanti jarak antar kekarnya, kira-kira itu. Yang berikutnya cavity apa kira-kira? Silahkan dicari materialnya. Yang berikutnya adalah filling material. Jadi kalau bicara di join tadi, di kekar-kekar tadi, begitu ada kekar, biasanya ada mineral pengisi. Ya. Misalkan apakah dia dalam bentuk kuarsa ataupun mineral lainnya. Nah, yang berikutnya adalah air. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi geologi teknik itu juga air. Makanya kenapa kalau di pertambangan itu divisi geologi teknik itu selalu beririsan dengan kondisi hidrogeologi. Jadi kalau di pertambangan itu kan sebetulnya tidak mengharapkan adanya air. Kalau adanya air tersebut menjadi lereng menjadi tidak stabil dan seterusnya. Makanya beberapa upaya yang dilakukan di dalam geologi teknik itu menghilangkan air itu diupayakan melalui yang disebut dengan proses dewatering. Yang berikutnya adalah arah destruktif. Nah, ini knowledge Anda tentang destruktif ya di kuliah lapangan yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, ya ini adalah contohnya ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa yang satu aman, yang satu tidak aman?
dari gambar ini. Ilmu geologi sederhana aja. Arnesta atau Rizkia atau Ivana atau Inaka mau menjelaskan kenapa yang satu aman, yang satu sebelahnya tidak aman. Atau siapa nih? Soalnya yang dua-dua nih, siapa yang bodoh berdua nih? Bisa sambil diskusi ya. Ikdan. Gitu. Oke, ini ada satu gambaran. Kenapa yang satu pemotongan jalan menjadi aman, yang satu tidak aman? Menurut Anda, kenapa? Ya, ayo. Ya. Mencoba menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya, dilihat dari yang kayak garis-garis yang pertama itu mengapa lebih aman, yang lebih curamnya itu Pak dilihat. Masih kurang tepat. Kalau garis-garis itu dianggap kekar, ya, mana yang potensi glosornya gitu, potensi jatuh lebih besar. Mana kira-kira? Kalau kekar ya itu kekar lah, anggap kekar. Kalau kekar kan arah kekarnya yang satu memotong, posisi yang satu itu arah kekarnya dipotong, ya. Tapi yang dua itu arah kekarnya mengikuti. Ya. Tanah ini ya sebetulnya menunjukkan bahwa garis ini dia cenderung bergerak. Jadi kalau kita potong seperti ini, maka sebetulnya kita membuka ruang di atasnya. Ya. Artinya apa? Kalau air masuk ke sini, maka ini akan merupakan menjadi bidang gelincir. Gitu. Jadi dari garis-garis ini, kekar-kekar ini menunjukkan potensi pergerakan dari batuan. Ya. Jadi dengan tidak dibuka saja, ini batuan ini akan bergerak ke sini. Kira-kira begitu. Kalau yang ini akan bergerak ke sini, ya, ke arah sini. Yang ini ke arah sini. Ketika kita buka jalan di sini, maka otomatis permukaan jalan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergerakan antar batuan tadi itu. Ya. Jadi ini kan kalian pelajari di geologi struktur kan, daerah yang banyak kekarnya dengan arah kekarnya. Ya. Ini kekarnya banyak, arah kekarnya searah dengan pemotongan. Ya. Jadi kira-kira itu. Nah, yang kita pelajari kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita menemukan kondisi ini, apakah terjadi kondisi kebocoran nanti ada selasih ped dan seterusnya. Ya. Karena kekar ini sendiri itu merupakan bidang lemah. Ingat kan di struktur geologi, sesar itu merupakan bidang lemah. Ya. Jadi kalau kita memotong jalan searah bidang lemah, maka kemungkinan akan mengalami kelongsoran. Ini pun kalau longsor kan tutup atasnya aja. Jadi kalau kita buat seperti ini, dia tidak searah. Atau kalau kita bayangkan searah dip atau memotong dip. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi di geologi struktur, kalian kan belajar tensil sama kompresif. Geologi strukturnya ada belum? Sudah kuliah geologi struktur kan? Atau sedang? Sudah, Pak. Oh, udah. Nah, ini kan gambar arahnya kan belajar kompresif sama tensil. Kompresif itu apa? Kompres. Tensil itu tarikan, kan gitu. Jadi kalau kita membuat gambaran di bawah ini ya, gambaran di bawah ini, yang mana nih gambarnya? Ikan kompresif ini gaya-gayanya, ini kekar-kekarnya nih. Ya. Nah, digambarkan seperti ini. Mana yang terjadi kompresi, mana yang terjadi tensil ya. Ini dipelajari lagi di jalan di bawah ini cukup aman. Terus kenapa misalkan nanti secara umum bentuk terowongan itu selalu bulat kan? Jarang bentuknya kotak, ya. Tapi lebih cenderungnya bentuknya seperti ini.
Kenapa? Nah, itu nanti kita bicara mengenai pembebanan ya, pembebanan tadi. Jadi kalau bentuknya kotak, maka kalian juga belajar mekanika teknik kan? Sorry, matematika teknik, mekanika teknik juga belajar kan? 2020 ini kan? Belajar tentang portal kan? Ya, udah lupa lagi ya. Semester 1 kan mekanika teknik kan? Semester 2 udah lupa. Mekanika teknik. Portal. Nah, itu sebetulnya itu kenapa dibuat seperti ya, nanti kita bahas ini. Masih banyak slide-nya, ada masih banyak. Nah, seperti ini. Ini jalan di bawah pemotongan yang tadi. Jadi gambar ini. Ya. Karena apa? Karena si arah kekarian itu ke arah sana gitu. Jadi ketika kita buat yang seperti itu masih tetap aman-aman saja. Karena begitu. Nah, ini adalah contoh pemotongan yang lereng yang jadi kalau ini kan digambarkan ya, sisi sini kan stabil ya, tapi sisi sini yang ini nih yang longsor tadi menjadi bidang yang tidak stabil. Nah, ini apa ini? Ini arah strike atau dip? Ini gambar apa ini? Ini lapisan batuan kan? Ini menggambarkan strike atau dip? Ayo. Mana nih? Randy apa Randy? Randy sama Gilbert yang berdua. Randy apa Gilbert? Ini apa nih? Yang berwarna-warna ini strike atau dip? Randy sama Gilbert, tapi mukanya cuma satu. Ini kayaknya satu lagi kemana nih? Gilbertnya kemana? Randy ini. Oh, Gilbertnya lagi makan ya. Ini strike atau dip ini? Ada yang bisa bantu? Strike atau dip? Dip, Pak. Dip, betul. Ini dipnya, ya. Udah lupa, bahasan kemarin kan belajar stratigrafi. Ini dipnya, ya. Jadi pada saat kita membuat lereng yang searah dip, ini kan dipnya ke sini. Kita orang maka kemungkinan lereng tersebut menjadi tidak stabil, kira-kira itu. Jadi yang aman itu memotong dip, kira-kira itu. Nah, nanti ini disebut dengan rekayasa geoteknik. Kan nggak mungkin ya buat begini saja, buat jalan satu sisi ya. Pasti kita memotong dipnya juga, gitu. Nah, ini contoh penggalian ya, penggalian misalkan nanti banyak ditambang ya. Ini ada patahan, kemudian terpotong lembah. Ini begitu dipotong begini terjadilah beberapa kelongsoran. Nanti di situ juga banyak kan seperti itu. Oke, ya. Ini tadi, ini gambaran tadi ya. Oke. Nah, ini kita bangun reservoir ya. Nah, kenapa yang sini tidak aman, yang ini aman? Izin nanya, Pak. Ya, ya boleh. Boleh tolong jelaskan kembali nggak, Pak? Tadi kenapa lebih aman itu di bagian dipnya tadi, Pak? Yang memotong dip? Iya, Pak. Nah, yang ini. Oke. Bayangkan kue lapis. Ini kan berlapis-lapis kan? Ya. Kue lapis, ya, terus dipotong. Ya, dipotong. Kenapa? Kalau ini dipotong, kan lapisannya, bentar, kita mungkin saya gambarkan di sini kan lebih. Oke. Ini ya. Oke. Saya gambar pakai draw ya. Kenapa yang ini lebih aman ya? Oke. Kira-kira kalau ini dipotong, patah nggak? Jatuh nggak?
Ini kan Iya, sebetulnya kan ini ada bagiannya kan. Nah, oke. Ini kita potong, maka bagian ini ikut turun nggak? Oke. Kan iya. hasilnya kan ini kan? Ini hasilnya kan? Gini kan? Oke. Terus ini kita bayangkan posisi awal pun ini jatuhnya kan ke sini kan? Oke. Begitu dipotong, yang jatuh yang mana? Yang ini kan? Karena ini kan temannya udah jatuh duluan kan? Udah kita ambil. Tapi kalau yang ini kan teman-temannya ke bawah ke sini. Ke bawah ke sini. Bayang. Jadi kalau digambarkan tadinya kan begini. Sorry. Saya hapus dulu. Clear. Gimana ya? Oke. Kenapa ini? Jadi tadinya kan lapisan itu begini. Nah, sebetulnya kalau ini diisi air, ada air, maka dia akan potensi jatuh ke sini. Yang ini nih. Jadi air itu masuk mengalir ke sana, ya. Juga air mengalir ke sana. Begitu yang dipotong diisi air kan tetap mengalir ke sini kan? Air tetap masuk, air keluar kan? Nah, keluarnya air itulah menyebabkan ini jadi tidak stabil. Kalau di sisi ini, air masuknya kemana? Ke sini kan? Terus ke bawah kan? Terus ke sana gitu kan? Ini juga sama kan? Terus ke sini. Jadi kalau di sisi ini begitu kena air, kena hujan, ya ini kan nggak ada yang nahan lagi kan? Nah, kalau di hukum Newton, ya hukum Newton tentang gerak kan digambarkan begini. Nah, ingat? Ya kan? Ini akan jatuh kan? Benda akan tetap diam ketika gaya dorong sama dengan gaya tahan kan? Dan dia akan jatuh ketika gaya dorong lebih besar daripada gaya penahan. Itu. Nah, ini kan kalau kita taruh hukum Newton, kan begitu kan? Ini kan tadinya ketika ada lapisan ini sampai sini, itu ada gaya penahannya. Begitu kita potong, berarti kan gaya penahannya jadi tidak ada yang di bawah itu. Oke, jadi ketika gaya penahannya tidak ada, maka otomatis dia akan jatuh. Oke, kalau ini gaya penahannya kan ini gaya penahannya di bawah sini kan? Nah, yang ini kan di bawah sini kan? Mesti gaya penahannya masih ada. Ya, jadi kita bayangkan ya menyimpan barang seperti ini kan? Katanya ditahan nih. Oke, sekarang mungkin yang mudah gini. Ini ballpoint nih, panjang kan? Panjang ini, ya. Ininya nih kan 2 nih. Nah, tadinya kan begini ditaruh nih. Ini kita lepas, pasti ini akan jatuh. Oke, ya. Kalau yang ini kita yang ini dulu ya, yang ini dulu ya. Yang ini dulu itu kan panjang sampai sana. Bentuknya ini ada 2 tutupnya. Nah, panjang seperti ini kan. Yang diambil yang bawah, pasti dia akan jatuh. Sekarang kalau yang bagian ini, ya, yang diambil tutupnya, tuh, tetap diam kan? Oke, itu, kebayang? Ya, jelas nggak? Ini Amalia senyum-senyum lagi ngebayangin, Pak itu pensil mereknya apa katanya? bukan. Oke, jadi ini anggap satu lapisan yang kita potong. Yang satu dipotong di bagian bawahnya, ya ini kan bagian bawahnya kan, maka dia akan jatuh. Yang satu dipotong bagian atasnya, maka dia akan diam. Oke, itu. Nah, nanti di dalam pemodelan geoteknik ini disebut dengan blok model. Ini kan blok sebetulnya ya. Ini karena bentuknya aja kecil ya. Kita buat blok-blok model. Nanti blok mana yang akan turun kira-kira itu. Oke. Jadi bayangannya satu ini, satu dipotong bagian atas. Ya.
maka yang bawah tetap diam. Tapi kalau yang dipotong bagian bawahnya, yang atas pasti akan jatuh, kira-kira itu. Itu filosofi strike deep ya, aplikasi strike deep di dalam geologi teknik, kira-kira itu. Gimana? Jelas? Ya. Ada yang nanya lagi? Oke. Nah, oke. Sekarang gunakan lagi ilmu yang tadi, ilmu strike deep. Kenapa yang ini aman, yang ini tidak aman? Nah, kenapa? Lihat bawahnya, nih. Lihat bawahnya, ya. Ini kan air nih. Kalau ini badan bendungnya, ini tubuh bendungnya. Tubuh bendung ini searah dengan strike deep. Jadi begitu diisi air, ya, ini kan terisi penuh nih. Maka otomatis ini menjadi tidak stabil karena ini bisa jadi yang disebut dengan toppling, jadi jatuh. Jadi ini nanti bentuknya seperti ini, si damnya ini. Nah, karena kedorong, gitu. Tapi kalau yang ini, air kan meresapnya ke sini, ke bawah. Tadi bertolak belakang dengan yang arah si badan bendung tadi. Nah, makanya biasanya bendungannya ini akan bocor. Ya. Karena ini keluar, airnya kan merembes nih ke sini di batas bendungnya. Tapi kalau ini air itu masuk ke dalam, tidak akan merembes. Ini yang disebut nanti kita bahas mengenai seepage, ya, rembesan. Akibat rembesan itu si badan bendung menjadi tidak stabil, ya. Akibatnya disebut dengan toppling. Oke, jelas ya yang situ. Terus, oke, nah kita lanjutkan dengan sampai itu jelas ya. Bagaimana kita cara menentukan sifat keteknikan batuan ya. Oke. Bentar. Saya teruskan dulu ya. Nah, ini dikenalkan dulu saja sifat-sifat oke. Nah, ketika kita bicara, nanti banyak dibahas di geologi geomekanika. Jadi ada dua, RMR ataupun key system. Nanti kita bahas ya, ini kita teruskan saja dulu. Ini kan nanti ada di geomekanika. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mempelajari geologi teknik, gitu ya, kemudian Anda paham sebagai Anda geologi teknik, Anda akan berperan di mana, gitu kan, kira-kira itu. Ya, jadi yang pertama tadi contohnya untuk proyek-proyek tunnel, ya, bendungan, reservoir, jalan tol, ya, itu ada beberapa staff Anda yang kemudian banyak bekerja untuk penentuan tingkat kekerasan batuan di bawah jalan ya. Terus untuk bisa juga di pertambangan ya, pertambangan ataupun proses baik itu bahan galian C dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah di coastal engineering ya. Misalkan di bangunan lepas pantai, kemudian ada soft stability di cliff ya. Jadi kalau di Bali itu ada Bali Cliff Hotel, itu posisinya persis di tebing batuan ya, atau di nggak tahu nih tahun berapa ya, saya waktu itu bawa mahasiswa ke Parangtritis, itu di atasnya itu ada hotel. Nah, tapi hotel tersebut cukup aman karena apa, posisinya miring itu berlawanan arus dari deepnya itu berlawanan dengan arah bibir pantai. Kemudian itu offshore engineering dan seterusnya ya. Oke. Nah,
bagaimana kita berperan sebagai ahli geologi teknik? Pertama, dari sistem perencanaan ya, kita punya topografi ya. Topografi nanti Anda kan diajari membuat peta ini ya, topografi. Dari sini kita lihat ini kita buat dengan geomorfologi ya. Dari peta topografi itu kita terjemahkan menjadi peta geomorfologi. Dari peta geomorfologi tersebut kita akan kita juga perlu mendapatkan informasi mengenai peta hidrologi ya. Peta hidrologi, peta geologi. Nah, ini kan peta-peta yang Anda bisa produksi. Nah, kemudian dari informasi geologi tersebut ya, kita bisa membuat satu desain ya, bagaimana hubungan antara geologi dan teknik sipil ya. Jadi ada desain, kemudian peta geologi mengatakan, oh ini ternyata nggak boleh gitu, karena seperti tadi ya, ini middingnya ke sini, ini kalau kita bangun maka kemungkinan dia akan longsor. Nah itu kalianlah sebagai ahli geologi tadi, ini deepnya ke sini gitu. Kalau di atasnya dibangun bendungan, ini akan mengalami rembesan. Contoh yang tadi di atas ya. Kemudian yang berikutnya adalah, oh ini batuannya keras nih, bangunan sampai sekian tinggi pun aman gitu. Tapi ini adalah endapan rawa. Nah, endapan rawa itu kalau kalian kan masih ingat, ini mineralnya monbelonit. Kalau monbelonit itu kalau kena air dia akan ngembang. Begitu ini dia akan susut. Nah, proses kembang susut itu berbahaya bagi fondasi. Nah, itu informasi-informasi geologi. Kemudian oh ini ternyata yang ini nih melewati zona sesar. Zona sesar itu merupakan bidang lemah. Nah kalau bidang lemah itu ketika terjadi goncangan dia akan mengalami kerusakan. Terus yang ini posisi air tanah. Ya. Jadi nanti saya perlihatkan itu yang disebut tipe. Jadi kalau kenapa misalnya pada saat membuat basement ya, membuat basement itu harus dilakukan pemompaan karena itu menjaga agar air tanah tidak masuk. Nah, salah satu yang sekarang dibahas di geologi adalah ini, seismic hazard ya. Jadi sampai ada seismotektonik didetailkan menjadi yang disebut dengan peta mikrojonasi. Nah, itu peran-peran teman-teman di geologi teknik ya. Nah, ya ini contohnya lah, ini dari uji pemompaan nanti kita bahas di geologi ya. Di hidrogeologi. Terus ini kalau kita tadi saya sampaikan menyimpan file ya bangunan tingkat tinggi. Jadi biasanya selalu dicari batuan kerasnya. Nah, penentuan batuan kerasnya ini dengan menggunakan pendekatan seismologi ya, ataupun apa namanya ini istilahnya tuh geofisika ya. Oh ini sudah sampai keras, dia tidak mau disimpan di sini. Karena kalau disimpan di sini, kita beban di atasnya dia akan turun. Contohnya tadi miring kisah. Kenapa? Kisah itu miringnya cuma satu bagian. Nah, itu karena memang bawahnya ternyata tidak rata. Jadi kalau digambarkan posisi miring kisah itu satunya yang di sini, di sisinya, yang lainnya di sini. Maka kemudian ketika tahu di atasnya, yang ini sudah keras, yang ini masih lemah. Jadi kenapa dia sampai batuan yang paling bawah? Agar mencapai batuan yang kerasnya. Nah ini contoh-contoh ya menyimpan file ya fondasi di bawahnya kayak seperti ini. Ini adalah Anda tahu ini apa? Ini adalah menara yang jaringan listrik PLN ini, jaringan PLN tegangan tinggi itu. Di bawahnya dibuat seperti ini. Itu untuk menjadi lebih aman ya, tidak mengalami kerusakan. Oke, itu untuk konstruksi ya. Jadi kalau kita bicara konstruksi, bagaimana geologi berperan di situ ya, sangat. Nah, di situ juga geologi berperan dalam penentuan material. Nah, ini misalnya ya. Jadi tadi saya sampaikan kenapa bentuknya lengkung seperti ini, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya pembagian beban. Kalau dia bentuknya portal, kalian belajar di mekanika teknik, maka dia pasti akan mengalami bendutan. Jadi kalau bentuknya seperti ini, beban terberat kan di tengah.
Tapi kalau bentuknya melingkar seperti ini, si beban itu akan dibagi ke bidang lain, kira-kira itu. Ya. Tapi kalau bentuknya portal, beban itu persis terletak di tengah. Dengan bentuknya melengkung, maka beban tersebut akan terbagi merata. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini kan pembangunan apa namanya ini fondasi ya, fondasi rakit. Dan nanti kita ini banyaknya bisa di geoteknik. Nah, ini material ya. Kenapa kita memilih material satu dengan material lain? Ini misalkan pasir kasar, pasir silika, misalkan sekarang ada pasir kasar lebih kuat karena daya ikatnya lebih bagus dibandingkan dengan pasir sungai. Karena pasir sungai itu sifatnya dia lebih halus, kira-kira itu. Jadi untuk konstruksi. Nah, kemudian untuk pengembangan sumber daya air ya, bagaimana perannya? Nah ini nanti kita belajar di hidrogeologi ya. Ada confined aquifer, ada unconfined aquifer, daerah resapan, daerah pengelolaan air ya, kira-kira. Nah, ini untuk intrusi air laut ya, bahwa kalau diambil terus-terusan maka air laut akan masuk ke darat sehingga sumur ini menjadi sumur air layo. Gitu. Ya, ini adalah tata letak. Kita nggak bisa nih kalau ada tumpahan minyak di sini ada TPA, maka di sini akan mengalami pencemaran air tanah. Itu nanti pelajari di hidrogeologi. Oke. Nah ini pemasangan pipa ini hal yang umum ya. Kenapa tiba-tiba pipanya mengalami pembengkokan gitu ya? Berarti bisa jadi itu karena tekanan lateral gitu. Nah, itu kira-kira. Atau di situ misalkan kalau banyak kekar, jadi begitu ada getaran, maka dia kekarnya terpatahkan, maka dia akan mengalami kerusakan. Atau ini batuannya sangat halus ya, batuannya sangat lunak ya, endapan aluvial ya, tidak kompak ya. Begitu diisi material atasnya, maka pipanya akan patah. Oke, bagian terakhir ini saya juga nanti saya banyak mengajar di geologi dan pengembangan wilayah. Nah ini di mana pengembangan kota ya, seperti saya tadi contohkan, misalkan pembangunan perumahan yang di area Indralaya itu di sebelah kiri jalan. Sekarang sebelahnya itu sudah berkembang perumahan Citra. Setelah Musi 2, sedangkan ada perumahan baru tuh. Itu kan sebetulnya banyak menguruk rawa. Nah, itu suatu ketika nanti impact-nya daerah-daerah yang tadi tidak kena banjir itu bisa menjadi kena banjir. Karena apa? Tinggi jagaan komplek perumahan tersebut di atas. Jadi lihat saja kalau kalian lewat dari kampus Palembang ke Indralaya, lewat komplek Citra Grand itu lebih tinggi dari jalan. Ya. Jadi posisi itu sebetulnya tadi itu tempat air kan. Ya, bayangkan air yang terparkir di situ itu ditinggikan, dia pasti akan berpindah ke tempat lain. Nah, tempat siapa yang dipindahi? Bisa jadi tempat hulunya, hulu ogannya yang bisa jadi kena. Gitu. Oke, nah ini nanti bagaimana penentuan gedung-gedung ya, peranan dari geologi dan oke, itu kira-kira kuliah pengantarnya. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai sifat batuan. Tadi contoh-contohnya bagaimana menerjemahkan dari data geologi struktur ke dalam data geologi dan oke. Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya tanya Pak Yogi, katanya memang geomorfologi kalau jam 10 kan bentrok ya. Yang kosong itu katanya besok jam 8 ya untuk geomorfologi, karena kalau jam 10 bentrok dengan
Oke. Tapi nanti kalian coba konsul dengan Pak Yogi kalau memang besok bisa jam 8, karena jam 10 kan bentrok dengan stratigrafi ya. Untuk yang geomorfologi. Jadi di jam geomorfologi juga nggak bisa karena karena virusnya udah nggak ada ya. Oke, untuk besok saya pastikan saja jam berapa bisanya untuk geomorfologi kan. Kalau dari saya juga teman sampai tengah semester nanti oleh Bu Nani ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Atau udah diusir dari kampus? Itu kayaknya udah pada di bawah ya. Udah nggak boleh kan, di atas udah jam 4 ini kan. Ya. Oke, kalau tidak ada, ya jangan lupa absen. Ya. Untuk absen misalkan sesuaikan dengan jam kuliah masing-masing ya. Karena itu absen di e-learning. Udah bisa semua kan absennya? Udah. Oke. Kalau nggak ada, demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And ya. Oke.